Banyak sekali satu metode-metode di dalam terapi, di dalam modalitas dalam menangani permasalahan mental, permasalahan psikis itu dengan meditasi. Nah, di sana perkembangan-perkembangan yang membuat dunia itu lebih aware, lebih ingin mengenal kesadaran, itu diantaranya adalah berkembangnya satu pengetahuan tentang kognitif. Nah, kognitif itu apa? Kognitif adalah mempelajari cara berpikir orang. Nah, di dalam cara berpikir manusia itu ada proses berpikir yang disebut kognisi, ada afektif atau yang disebut sikap, dan perilaku atau yang disebut konasi. Di sana juga ada emosi, ada perasaan, marah dan segala macam. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena saya ingin menunjukkan satu letak kesadaran. Kesadaran bukanlah ada di wilayah otak atau di wilayah jasad, tapi kesadaran itu ibarat rumah. Ini adalah ruangan. Di dalamnya itu ada pikiran, ada emosi, ada sikap, ada perilaku. Nah, ruangan inilah kesadaran yang menyadari akan apa yang ada di dalamnya. Nah, sehingga sangat wajar apabila kesadaran atau nanti dalam kategori umumnya yaitu jiwa terhanyut di dalam apa yang ada di dalam itu, ibarat kita berada di sungai yang sedang banjir dan kita ada di dalamnya, ya hanyut. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya kita itu keluar dari sungai itu untuk melihat, ya banjir, tapi kita tidak ikut hanyut di sana. Nah, fungsi kesadaran ada ke sana. Next, Pak Wid. Nah, ini saya hanya ingin menyampaikan secara pendapat luar ya, secara pendapat yang ada di umum, bahwa kesadaran ini sudah dibahas oleh beberapa lembaga. Di antaranya adalah bahwa dari Oxford. Kesadaran muncul di kamus Oxford. Yang artinya itu yang pertama adalah kesadaran itu diartikan sebagai pengetahuan bersama. Itu cukup umum. Kemudian diartikan sebagai keyakinan internal. Keyakinan internal artinya apa? Keyakinan yang mengetahui ataupun yang mencoba tahu tentang apa yang ada di dalam diri kita. Ya, diri yang mana? Ya tadi itu, pikiran, menyadari akan pikiran dan perasaan yang ada di dalam diri. Nah, kemudian ada arti yang lain. Nah, ini menyadari sesuatu. Nah, di dalam kamus Oxford pun itu adalah kamusnya orang-orang umum ya, bukan hanya spiritual saja. Itu sudah mengartikan bahwa kesadaran itu adalah yang menyadari sesuatu. Nah, kemudian di sana juga diartikan sebagai mengenali tindakan dan perasaan. Jadi pada saat kita sedang melakukan sesuatu, misalnya bangun tidur, kita sadar bahwa kita sudah bangun. Kemudian apakah selanjutnya kita juga sadar apa yang akan kita lakukan, atau kita melakukan tindakan yang otomatis tanpa ada satu kesadaran. Misalnya habis bangun tidur kemudian pergi ke kamar mandi, sudah merupakan suatu otomatisasi, sehingga pada saat ditanya apakah di sana itu ada satu kesadaran kenapa saya melakukan itu, ini tidak diketahui. Nah, ini artinya kita lepas dari kesadaran itu. Kemudian Pak Wid. Baik. Di sini kesadaran ini adalah satu pengalaman subjektif atau pengalaman yang hanya diketahui atau yang hanya bisa saya pahami oleh diri saya sendiri, dan kadang-kala sulit untuk bercerita kepada orang lain karena ini sifatnya adalah subjektif. Saat ini saya merasakan lumayan panas. Saya menyadari di udara di sini cukup panas. Nah, kemudian ya terus saya sadari juga bahwa udara di tempat saya di Magelang itu lebih dingin daripada ini. Sadar, menyadari. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu juga sedang menyadari, mendengar apa yang saya sampaikan, melihat apa yang saya tayangkan, itu apa yang terpikir di situ. Iki apa iki? Nah,
Iki apa to iki itu apa sih ini? Ini di sana ada satu proses sebelumnya, menyadari bahwa ini apa? Ada sesuatu yang ditangkap di dalam diri kita. Nah, ini adalah yang bekerja adalah kesadaran. Belum mengingat atau belum memahami, tapi baru pertama kesadaran ini akan memunculkan, misalnya kelihatan wajah kerung itu apa ya? Kelihatan wajah agak-agak ini, dahinya itu mengkerut. Itu artinya di sana itu berpikir. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebelumnya ada satu kesadaran yang muncul, kesadaran yang melihat atau menyadari ini apa ini yang disampaikan ini, sehingga baru masuk ke dalam pikiran, dicerna di dalam sebuah pikiran. Nah, apabila itu sudah masuk ke pikiran, kesadaran menyadari, wah itu saya nggak setuju, oh itu ini apa yang dia sampaikan itu saya paham. Nah, kesadaran di sana, sehingga pada saat nanti kita melakukan satu tindakan, saya menyadari tidak. Misalnya, saya hari ini menyampaikan apa yang saya sampaikan ini, apakah saya sadar bahwa yang saya sampaikan ini adalah satu pemahaman yang cukup sulit untuk diterima? Ya, saya menyadari itu. Sehingga perlu kiranya nanti ada satu diskusi yang lebih kaitannya dengan kesadaran, karena kita memang tadi saya sampaikan awal bahwa bagi saya kesadaran itu mempunyai definisi yang cukup variatif, sehingga kita harus mengambil satu definisi yang mampu memberikan pengaruh kepada diri kita. Kita harus mampu mengambil kesadaran itu apa, sehingga kesadaran ini mampu merubah apa yang ada di dalam diri, apakah itu perilaku ataupun yang lain. Nah, di dalam kesempatan ini kita sama-sama belajar tentang kesadaran yang disampaikan oleh di Padepokan Patrap ini, bahwa di sana ada beberapa tingkat kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran fisik, contohnya adalah pada saat kita bangun, tidur. Tidur ini adalah ya kondisi, walaupun itu juga kesadaran ada, tapi begitu bangun menyadari, oh ini sudah pagi. Nah, itu kesadaran pertama yang kita rasakan, kesadaran pagi, kesadaran fisik. Kemudian habis itu di sana ada kesadaran jiwa yang istilahnya lebih mengarah kepada tindakan yang lebih dalam lagi. Misalnya, saya menyadari perut saya, misalkan jam 4 itu sudah mulai terasa harus mengeluarkan bebannya. Nah, ini saya sadari atau tidak? Apabila saya sadari, saya menyadari jam itu adalah memang waktunya, sehingga pada saat jam itu saya tidak akan mengabaikan kebutuhan itu, sehingga apabila sudah terabaikan, biasanya itu sampai jam 7 itu nggak akan bisa, sampai berikutnya, hari berikutnya, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, pada saat kesadaran saya ada, ya saya jalankan. Ini masih berada pada kesadaran fisik. Artinya apa? Siapa yang menyuruh jam 4 itu untuk masuk ke kamar mandi dan melaksanakan tugas? Apakah harus disuruh? Ya, kesadaran itulah kesadaran. Ya, kesadaran ini kadang-kala memahami sesuatu tanpa harus mengerti secara detail apa yang terjadi di situ. Kesadaran. Nah, kemudian kesadaran pada tingkatan selanjutnya, ya, kita menyadari nafas, kita menyadari pikiran. Bapak Ibu, hari ini ada yang sedang galau? Mbak Jo. Ada yang sedang bingung sesuatu, ada yang sedang memikirkan rumah. Nah, ini adalah suatu pikiran yang apabila di dalam bidang saya, yaitu di dalam bidang kesehatan mental, orang yang menyadari akan apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan perasaannya, itu akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahannya. Wah, saya sedih. Kenapa ini sedih? Tadi ada kata-kata teman saya yang menyinggung saya. Loh, kenapa kok saya tersinggung? Apa yang menyebabkan saya tersinggung?
Nah, dia mengatakan saya seperti tukang parkir, maaf Pak Pur, seperti tukang parkir. Pada saat bukan tukang parkir, loh apa yang terjadi apabila itu kok marah itu emang ada apa? Dikatakan tukang parkir apa? Nah, akhirnya terjadi satu komunikasi di dalam diri dengan menyadari itu tadi. Oke, selanjutnya di sana menyadari perasaan kaitannya dengan kesedihan tadi, kemudian menyadari lingkungan. Nah, menyadari lingkungan ini kadang-kala yang ini saya ambil contoh, misalnya saya punya ponakan, misalkan habis makan itu langsung ditaruh aja di wastafel. Udah sampai sore tetap nggak akan ada berubah, yang nggak ada yang mencuci. Nah, ini gimana ya? Kok ada satu tindakan ponakan saya itu yang seperti itu? Apakah tidak ada satu keinginan untuk mencuci? Apakah tidak ada satu dorongan untuk mencuci? Nah, namun bagi orang yang sudah mempelajari kesadaran Allah, di mana kita lewat samping wastafel, oh ada ini piring kotor, ya udah sebentar lah, cuci sebentar. Siapa yang menggerakkan untuk mencuci itu? Siapa yang mengharuskan untuk saya mencuci? Di sana karena ada kesadaran. Tinggal kesadaran karena apa? Apakah karena ingin dilihat rajin? Apakah karena ingin dilihat bahwa saya itu orang baik, bahwa saya itu suka akan kebersihan, atau yang lain? Itu bagus. Agar terlihat sehat ya bagus, agar tujuannya sehat ya bagus. Namun ada yang lebih bagus lagi, yaitu yang terakhir adalah kesadaran akan Allah. Jadi misal nih, saya sekarang ada di sini. Kemudian saya itu sebetulnya rumah ada di Magelang. Hari kemarin saya ke sini diminta Pak Pur untuk membantu persiapan acara ini. Nah, ini saya diuji di sana. Saya diuji apakah kesadaran saya ini hanya sekedar agar Pak Pur melihat saya itu sebagai orang yang rajin, atau memang saya menyadari ini adalah amanah untuk saya. Karena saya kebetulan ya dulu pernah diberikan kesempatan untuk belajar di bagian mental, dan hari ini ada materi tentang kesadaran, dan itu adalah bidang saya dulu karena sekarang saya udah nggak ngajar lagi. Nah, dulu saya mempunyai amanah seperti itu. Rasa terima kasih saya kepada Allah yang telah memberikan kesempatan saya belajar, saya mencoba untuk ada di sini. Dan saya berbicara seperti ini apakah agar saya dianggap alim? Yang tahu hanya saya. Ya, yang tahu hanya saya. Karena letak kesadaran ini adalah sangat pribadi, sangat subjektif. Ya, semoga saya diberikan keterangan kesadaran ini adalah hanya karena Allah, tanpa ada satu kesadaran yang lain yang mengganggu akan hal tersebut. Next Pak. Oh sudah ya. Baik. Nah ini saya yakin untuk masalah kesadaran itu sudah sering disampaikan. Bahkan mungkin juga yang ini sering didengar juga. Namun apa yang saya sampaikan ini saya berharap untuk menjadi satu pengingat kembali, refreshing pemahaman kembali, agar kita teringat untuk mengkoreksi diri. Kesadaran saya kesini itu mau apa? Apakah sebatas kesadaran fisik, kesadaran agar saya dikatakan orang yang baik, atau yang mana? Nah ini hanya pribadi yang bisa. Saya nggak akan bisa untuk menggambarkan. Yang bisa saya gambarkan adalah diri saya sendiri. Dan saya pun kadang-kadang nggak yakin ini benar nggak, ini saya itu benar-benar karena Allah ada di sini ini, atau karena nggak punya kerjaan sehingga di rumah daripada nganggur udah di sini aja. Nah ini harus benar-benar diluruskan, makna luruskan itu di sana. Tadi Pak Pur sempat menyampaikan tentang wajah tu wajhia, ada seakan sunnah untuk tes. Mas.